Baik, halo. Perkenalkan, nama saya Ikomang Ariantara dengan NIM 2203020049. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal, yaitu jurnal tentang COVID 2019. Nah, untuk jurnal yang saya review kali ini adalah jurnal dari Jevin yang berjudul Penerapan Framework COVID 2019 pada Teknologi Informasi di Politeknik Sambas. Untuk review jurnal yang pertama, kita memerlukan judul artikel yang dapat teman-teman temukan di bagian sini. Ini halaman pertama, di awal halaman pertama, yaitu penerapan framework COVID 2019 pada audit teknologi informasi di Politeknik Sambas. Yang kedua, itu ada nama penulis. Di sini penulisnya, kalau tidak salah, sekitar 14 orang, yaitu Muhammad Saleh, Ismail Yusuf, Heri Sujaini, Stephen Pragestu, Heri, M. Nur Hidayat, Irwan, Adi Prasetya, Gita Pratiwi, Muhammad Reza, Haryanto, Rachman Rohendi, Muhammad Hafiz Waliyudin. Selanjutnya, nama jurnal. Nah, nama jurnal ini adalah jenis dari jurnal yang teman-teman review, yaitu Jevin atau Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika. Selanjutnya ada tahun dan halaman. Untuk tahunnya teman-teman bisa lihat di sini langsung, yaitu 2021. Nah, untuk halamannya teman-teman bisa menghitung secara manual ataupun biasa tertera di bagian bawah sini. Namun pada jurnal yang saya review kali ini, halaman tersebut tidak ada di sini. Jadi saya menghitungnya secara manual. Di sini dimulai dari halaman 204 sampai halaman 209, sorry. Nah, di sini saya tulis kayak gini, tahun 2021 dan hal dalam kurung 204 sampai 209. Selanjutnya ada reviewer. Nah, reviewer itu adalah saya sendiri, yaitu Ikomang Ariantara dengan NIM 2203020049. Selanjutnya ada tujuan. Nah, untuk tujuan itu di jurnal ini saya temukan di pendahuluan, di bagian sini. Ya, ini dia. Yaitu tujuannya dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil analisis dengan menggunakan framework COVID 2019. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, untuk hipotesis sendiri pada jurnal yang saya review kali ini tidak ada. Jadi saya buat berpatokan dengan hasil dan pembahasan. Yaitu hipotesis pertama, rata-rata maturity level Poltesa tidak berbeda secara signifikan dengan level 3 defined process. Selanjutnya hipotesis 1, tidak ada perbedaan signifikan antara maturity level saat ini dan maturity level yang diharapkan pada keseluruhan domain tata kelola IT di Poltesa. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Di kerangka penelitian ini saya ambil judul bab dari setiap jurnal ini, yaitu yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya kerangka pemikiran. Nah, untuk kerangka pemikiran ini saya ambil dari abstraknya seperti ini. Politeknik Sambas atau Poltesa di Kalimantan Barat telah menjalankan audit teknologi informasi dengan menggunakan framework COVID 2019. Hasil audit menunjukkan rata-rata nilai sebesar 3,21 dengan maturity level pada domain antara nilai 2 sampai 4 menandakan bahwa sistem administrasi dan akademik di Poltesa berjalan dengan baik meskipun belum secara maksimal. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini ada sampel domain server dengan populasi 5. Selanjutnya metode pengambilan sampel itu pemilihan bertujuan. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada di bagian bab 2, yaitu metode.
Itu saya ambil di sini. Itu ada metode yang digunakan, yaitu action research. Selanjutnya isi dan pembahasan. Nah, untuk isi dan pembahasan ini adalah isinya itu tentang pembahasan dari hipotesa. Jadi hipotesa pertama itu ada pembahasannya, yaitu hasil pengolahan data perhitungan maturity level menunjukkan rata-rata yang telah didapatkan hipotesa adalah 3,21 berada pada level 3 defined process. Proses ini terjadi pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasi di mana produk baru didokumentasikan pada proses standar pada level ini. Dan hipotesa 1 yaitu nilai maturity level seluruh proses pada domain berada pada batasan 2 sampai dengan 4. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan mulai dari pengadaan, pemeliharaan sampai dengan pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanpa dilakukan perencanaan. Gap antara maturity level saat penelitian ini dilakukan dengan maturity level yang diharapkan tidak terlalu besar, yaitu sebesar 1. Penentuan gap tersebut berdasarkan analisis kebutuhan pada poltesa. Selanjutnya ada hasil. Hasil ini saya ambil di bagian kesimpulan, namun saya jadikan satu agar lebih gampang dan lebih mudah untuk dibaca. Seperti ini, yaitu nilai Retra Maturity Level System IT Politeknik Sambas sebesar 3,21 pada domain antara nilai 2 hingga 4 menunjukkan bahwa sistem belum mencapai tingkat maksimal. Meskipun terdapat gap antara rekomendasi level dan rata-rata level selama penelitian, perbedaan tersebut tidak terlalu besar, memberikan harapan bahwa poltesa dapat memenuhi dan menjalankan sistem IT dengan baik. Rekomendasi untuk peningkatan maturity level perlu diperhatikan agar sesuai dengan target yang diinginkan dengan penyesuaian dengan rekomendasi yang telah diberikan selama audit. Selanjutnya kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini saya ambil dari bagian sini. Ini bagian kesimpulan bab 4. Yaitu yang pertama ada nilai maturity level 3,21 pada antara 2 sampai dengan 4. Hasil ini menunjukkan bahwa terus yang kedua itu ada gap yang ada antara rekomendasi level dengan rata-rata level saat penelitian ini dilakukan menunjukkan gap yang tidak terlalu besar. Yang ketiga itu poltesa dapat melakukan peningkatan maturity level agar sesuai dengan target yang dicapai. Nah, selanjutnya ada keunggulan jurnal. Keunggulan jurnal ini adalah sesuatu yang saya anggap menonjol pada jurnal ini, yaitu penyajian data yang baik sehingga dapat dibaca dengan jelas dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya sendiri itu pada jurnal ini masih banyak ada kata yang tipu atau salah ketik, dan juga penjabaran pada hasil dan pembahasan itu menurut saya kurang. Dengan misalkan bisa ditambahkan di sini rumus-rumus untuk mencari ini dan ini datanya langsung ada di sini tanpa kita tahu dari mana dapat datanya ini dan ini. Nah, untuk elementary paper itu sama seperti yang saya bilang sebelumnya, itu masih ada beberapa kata yang salah, dan juga di bagian hasil pembahasan ini masih terlalu sulit untuk dipahami bagi orang awam seperti saya sendiri. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan jabarkan tentang jurnal yang telah saya review. Apabila ada kata-kata yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.